Raja Sudodana. Ratu Maya. Apa itu semuanya mimpi? Oh, tapi wangi ini persis seperti dalam mimpiku. Bagaimana, Pandita? Apa arti dari mimpi ratu itu? Berkenankanlah, Baginda. Saya sudah mengerahkan segenap pengetahuan dan juga keahlian saya. Ratu akan melahirkan pangeran yang sangat bijak, berani, dan juga cakap. Oh ya? Kanda, kita akan punya putra. Iya, itu benar, Dinda. Aku sangat bahagia. Terima kasih, Dinda. Aku bahagia sekali. Nah, sekarang kakak sudah bahagia kan? Iya, Dik. Putraku akan meneruskan nama keluarga. Sungguh, Dinda. Apa gunanya raja sepertiku jika tidak punya pewaris untuk meneruskan tahta? Dinda ratuku, kau harus mengerti. Kerajaan luas seperti yang kupimpin akan terus berkembang. Pajapati, dengan ini aku mengangkatmu menjadi pendamping utama ratu. Suatu kehormatan, Baginda. Aku akan menjaganya lebih dari hidupku sendiri. Terima kasih, Pajapati. Kenapa kau tidak istirahat? Sekarang sudah 10 bulan, kan? Iya, ada yang mau kutanyakan padamu, Kanda. Apa itu? Apa Kanda lupa? Dalam tradisi suku Kolia, ketika seorang wanita mengandung, dia harus pulang ke tempat lahirnya dan melahirkan di sana. Aku tidak lupa, tapi kau kini hamil tua. Aku khawatir. Kanda, izinkanlah aku. Jika itu maumu, ya sudahlah. Terima kasih, Kanda. Hari purnama bulan ke-6. Pak Kusir, aku ingin istirahat di sini sebentar. Yang mulia, kenapa
kita berhenti di sini? Aku mau istirahat sebentar di sini. Lihat, damainya tempat ini. Pohon salak di mana-mana. Indahnya. Ada apa ini? Wangi ini. Akulah yang tertinggi di dunia. Akulah yang terbaik di dunia. Akulah yang terunggul di dunia. Inilah kelahiran yang terakhir. Tidak ada lagi kelahiran ulang. Oh, itu manusia agungnya. Kemana ia akan meneruskan upayanya? Saya, Brahmana Sotya, yakin penuh pada Bante. Mohon berkenan menerima 8 jumput rumput kusa ini untuk alas duduk. Pohon Bodhi ini tempat yang bagus. Disinilah aku akan menuntaskan perjuangan. Meski darahku mengering dan hanya tersisa daging dan tulang, aku tidak akan bangkit dari tempat duduk ini sampai aku mencapai tujuanku. Aku sudah mencoba menghentikan Siddhartha sejak ia meninggalkan istana. Tapi sekarang Siddhartha hampir tercerahkan.
tinggalkan singgasanaku. Jika tidak, kau akan kubakar jadi abu. Oh. Kau terlalu berani, Siddhartha. Singgasana ini dibangun dari kekuatan kebajikan yang dihimpun dari banyak kehidupan. Siddhartha, omong kosong itu. Siapa yang bisa menjadi saksi atas kebajikanmu pada masa lampau? Duduk sendirian, tanpa pasukan. Tidak ada sebilah senjata pun. Lihat baik-baik, Mara. Kebajikan adalah pasukanku. Kebijaksanaan adalah senjataku. Dan bumi adalah saksiku. Aku pelayan Bodhisatta, telah melihat dan tahu. Akulah saksi dari kesempurnaan kebajikannya. Kapanpun ia melimpahkan jasa bagi yang telah tiada, aku mengangkat kepala untuk menerima curahan kebajikan. Rambutku basah oleh air kebajikannya. Aku akan melepas rambutku agar kalian bisa melihat. Betapa Gotama, kali ini aku kalah. Tapi aku akan kembali suatu hari nanti. Kau tidak akan mampu membebaskan semua makhluk dari lingkaran duka. Bodhisatta menyadari napas masuk dan napas keluarnya hingga batinnya hening dan bening. Ia melihat roda kematian dan kehidupan semua makhluk sesuai dengan perbuatan mereka. Ia melihat cemaran batin ketamakan, kebencian, kedunguan. Ia tahu kebenaran tentang duka, sebab duka, akhir duka, jalan menuju akhir duka, kebajikan, keheningan, kebijaksanaan. Ia menyelidiki batin dan badan sesuai dengan 4 kebenaran mulia. Batinnya menembusi nibbana, padamnya seluruh kotoran batin. Batinnya terbebas. Ia pun menembusi pencerahan penuh dan sempurna. Ayah, ada apa? Siddhartha telah mencapai pencerahan. Bagaimana ini? Oh, jangan khawatir, Ayah. Serahkan saja kepada kami. Hebat, putri-putriku tercinta. Kita lihat saja. Petapa Gotama, bangunlah Petapa. Jangan di sini terus. Ayolah ikut dengan kami. Siapakah Anda dan Anda ingin mengajak saya kemana? Namaku Raga. Aku membawa kenikmatan untuk semua makhluk di dunia. Semua makhluk di dunia ini mencintaiku loh. Bagaimana denganmu? Aku yang bernama Arati. Aku membawa kepuasan untuk makhluk dunia. Tidak ada satupun yang lepas dari perangkapku. Semua makhluk puas padaku. Kamu juga kan? Aku Tanha. Aku membawa kesenangan untuk makhluk di dunia ini. Semua makhluk menyenangi dan juga tertarik padaku, Petapa. Kamu pasti juga lah.
Dengarlah Raga, Arati, dan Tanah. Yang kalian katakan itu memang benar. Semua makhluk jatuh dalam hasrat, benci, dan juga nafsu. Batin mereka menjadi gelap. Tapi kini, saya sudah menghancurkan semua belenggu kalian. Karena itu, tolong jangan dekati saya. Sekarang pergilah. Aku telah mencapai pencerahan. Akan kutunjukkan jalan ini ke semua makhluk. Guruku Alara dan Udaka sudah meninggal. Sudah saatnya. Aku akan pergi sekarang dan membantu Pancawagia. Orang yang datang itu sepertinya orang besar. Hei, jangan sapa dia. Silakan, Petapa. Ada keperluan apa Anda kemari? Perhatikan Pancawagia. Saya sudah mencapai pencerahan, penyadaran sempurna. Bagaimana mungkin Anda beralih dari latihan keras jadi pemanjaan diri? Selama 6 tahun terakhir ini, apakah saya pernah menyatakan bahwa saya tercerahkan? Belum pernah. Baiklah kalau begitu, tunjukkan dhamma pencerahan itu pada kami. Hari purnama bulan ke-8. Sekarang saya akan membabarkan ajaran pertama saya, khotbah pemutaran roda dhamma. Ada 2 ekstrim yang harus dihindari. Pemanjaan diri dalam kesenangan duniawi dan penyiksaan diri tanpa guna. Jalan madya adalah jalan yang harus ditempuh. Mohon jelaskan. Tathagata telah menembusi 4 kebenaran mulia. Inilah langkah-langkah untuk memadamkan duka. Lahir, tua, sakit, dan mati melahirkan duka. Pencerapan mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan batin menyatu membentuk ketamakan, kemarahan, dan kedunguan. Semua ini membawa pada duka. Kalau kalian tidak mau berduka, kalian harus meninggalkan sebab munculnya duka. Jika sebab-sebab itu ditinggalkan, duka pun pasti padam. Ketika kalian tahu ini duka, ini sebab duka, ini air duka, kalian perlu tahu jalan menuju akhir duka, yaitu jalan mulia berfaktor 8. Terdiri dari pandangan benar, pernyataan benar, perkataan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, pengupayaan benar, penyadaran benar, dan pengheningan benar. Dan 8 faktor jalan mulia ini bisa dikelompokkan menjadi kebajikan, keheningan, dan kebijaksanaan. Ya, saya tahu. 4 kebenaran mulia ini adalah kebenaran sejati. Aku senang akhirnya Kondanyan tahu tentang itu. Bante, saya mohon penhabisan. Marilah biku, saya telah membabarkan dhamma yang sempurna. Apakah kalian menjalani cara hidup untuk mengakhiri duka? Tubuh, perasaan, pencerapan, pikiran, dan kesadaran tidak tetap, tidak memuaskan, tanpa diri. Semua itu terus berubah. Haruskah kita melekatinya? Renungi ini dengan kebijaksanaan kalian. Ini bukanlah aku. Ini bukan milikku. Kami mengerti 3 ciri keberadaan Bante, yaitu tidak tetap, tidak memuaskan, tanpa diri. Pergilah para biku, demi kebaikan banyak makhluk, demi kebahagiaan banyak makhluk. Karena welas asih bagi dunia, demi kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan para dewa dan manusia. Berpencarlah, babarkanlah dhamma yang indah pada awal, tengah, dan akhir. Jalani kehidupan suci yang murni. Di mana Dewa Data akan terlahir kembali, Bante? Dewa Data dahulu orang bijak, terberkahi kejayaan dan kedudukan. Namun yang dia himpun adalah hasil kelalaiannya. Melukai orang tidak bersalah, menyakiti orang lain, berbuat keburukan, dijatuh ke neraka di mana tidak ada yang bisa menolongnya. Ibuku menganut pandangan salah dan tidak yakin pada Dhamma. Dalam 7 hari terakhirku,
aku akan pulang dan mengajari ibu. Bante, saya hendak berpamitan untuk parinibbana. Di mana kamu akan parinibbana? Di desa Nalaka, Bante. Masuklah rumah dan istirahatlah. Dia meninggalkan rumah dan jadi biku sejak muda. Sekarang dia ingin kembali ke rumah. Mungkin ia mau lepas jubah di masa tuanya. Baiklah putraku, kamu baru pulang tapi malah sakit. Sepertinya dia sakit keras. Aku akan menjaganya malam ini. Siapa itu yang memberi penghormatan padamu? 4 Raja Dewa. Apa kamu lebih hebat dari 4 Raja Dewa? Iya, mereka seperti anak-anak wihara. Mereka telah menjaga Buddha sejak Buddha di dalam kandungan. Dan siapa itu? Dewa Indra. Apa kamu bahkan lebih hebat dari Dewa Indra? Dewa Indra bagai Samanera yang menyiapkan keperluan Buddha ketika beliau turun dari surga Tawatingsa. Siapa itu? Ia bersinar paling terang. Itu Brahma, dewa yang ibu puja. Oh, tapi masa kamu lebih hebat dari Brahma? Ketika Buddha lahir, Brahma lah yang memegang jaring emas untuk menerimanya. Hebatnya putraku. Tapi Buddha adalah gurunya. Buddha pasti jauh lebih hebat dari putraku. Jika ibu tertarik pada Dhamma, saya akan mengajarkan Dhamma kepada ibu. Saya akan menyampaikan ajaran tentang kemuliaan Buddha. Ajaran ini baik untuk ibu. Dia datang lagi. Pasti dia akan berbuat jahat. Aku yakin. Aku harus berhati-hati. Dia pakai kesaktian untuk pergi ke surga dan neraka. Dia memikat orang-orang. Mereka semua jadi pengikut Buddha dan kita jadi kehilangan pengikut. Sakit sekali. Tapi di kehidupan ini, aku harus menjalani sisa karmaku. Dengan kekuatan tekad, aku akan muncul di hadapan Buddha untuk berpamitan. Bante, saya mohon pamit parinibbana. Di mana kamu akan parinibbana? Di Kalasila, Bante. Oh, Bante, apa sebab Moggallana mengalami hal seperti itu? Moggallana mengalami itu karena dia pernah membunuh kedua orang tuanya. Dan dia menderita di neraka lama sekali. Dalam kehidupan ini, dia dipukul sampai mati oleh para penjahat. Tahun ke-45, Buddha telah berusia 80 tahun. Wesali, Cetia Pawala. Dengarlah Ananda, siapapun yang mengembangkan 4 kesaktian, orang itu bisa hidup selama ribuan tahun. Dan jika saya mau, saya pun bisa seperti itu. 3 kali aku ungkapkan, namun Ananda tetap tidak menangkap maksudku. Malah sudah mengacaukan batin Ananda, sehingga dia tidak memintaku untuk memperpanjang hidupku. Ananda, sekarang istirahatlah, kamu sudah lelah. Bante, apakah
Bante bisa parinibbana sekarang. Murid-murid Bante, biku, bikuni, upasaka, dan upasika semua sudah mengerti dhamma yang Bante ajarkan selama ini. Dengarkan baik-baik, Mara. Parinibbanaku akan terjadi dalam waktu 3 bulan. Sekarang waktuku telah tiba. Oh Bante, aneh sekali. Gempa bumi yang aneh, menakutkan sekali. Apa penyebabnya? Tubuh Tathagata telah mencapai akhir masanya. Itulah penyebabnya. Bante, tetaplah bersama kami sampai akhir masa dunia. Tolonglah Bante, saya mohon. Pikirkan baik-baik, Ananda. Ini bukan waktunya memohon. Aku sudah katakan 3 kali, tetapi kamu tidak mengerti. Waktuku 3 bulan lagi. Aku akan parinibbana. Sekarang kumpulkan para biku. Aku bodoh. Ini salahku. Semua makhluk mati pada akhirnya. Mangkuk tanah liat apapun, akhirnya akan hancur. Begitu juga dengan makhluk hidup. Tanpa pengetahuan jernih dan mendalam mengenai kebajikan, keheningan, kebijaksanaan, dan pembebasan luhur, lingkaran hidup mati ini tidak akan ada akhirnya. Kalian semua jadilah pelindung bagi dirimu, andalkan dirimu sendiri. Jangan bergantung pada bantuan luar. Belajarlah dengan baik, berlatihlah dengan baik, kembangkanlah batin. Bante, saya Cunda. Saya ingin mengundang Bante ke rumah saya untuk makan. Bante, mohon terima derma makanan yang sudah saya siapkan. Terimalah. Cunda, aku rasa begini saja. Tolong hidangkan ini didermakan hanya untuk saya. Dermakan makanan lain untuk para biku. Cunda, cukup. Saya sudah makan. Ambil sisanya dan kubur di dalam lubang. Karena tidak seorang pun di dunia yang mampu mencernanya, kecuali Tathagata seseorang. Baik, Bante. Ananda, minta para biku untuk bersiap. Kita akan ke Kusinara. Tetapi sebelum kita pergi, kamu harus menghibur Cunda jika nanti dia menyesal. Cunda, jangan bersedih mengenai keadaan Buddha. Setelah makan persembahanmu, Buddha jadi sakit. Persembahanmu adalah makanan terakhirnya. Itu jasa yang sangat besar, yang setara dengan persembahan makanan terakhir sebelum pencerahan. Kusinara. Bante, saya mohon bertemu dengan Buddha yang tercerahkan sempurna. Dan saya ingin bertanya mengenai satu hal. Subhada, jangan mengganggu Buddha. Kamu tahu kan, beliau sudah lelah. Tolonglah, Bante, kasihani saya. Bante, pengembara Subhada, ingin bertemu Bante. Dia tidak mau pergi. Ananda, jangan dicegah. Biarlah dia masuk. Dia datang untuk belajar. Bante, saya hendak bertanya. Ada guru-guru di luar sana yang terkemuka, pemimpin spiritual yang dihormati banyak orang. Apakah guru-guru itu sudah mencapai pencerahan sesuai dengan ajaran mereka masing-masing? Cukup, Subhada. Tidak usah dipertanyakan. Saya akan mengajarimu Dhamma. Dengarlah Dhamma dengan batin hening dan penuh perhatian. Ajaran apapun yang tidak mengembangkan jalan mulia berfaktor 8 tidak punya biku yang bijak.
Namun perkumpulan yang mengembangkan jalan mulia berfaktor 8 akan memiliki pengikut yang tercerahkan, sama seperti kelompok kita. Kata-kata Bante jelas sekali, bagaikan seorang yang menegakkan apa yang diputarbalikkan, menyingkap apa yang tersembunyi, menunjukkan jalan bagi yang tersesat. Saya pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mohon tahbiskan saya, Bante. Subhada, ketika kamu telah menjadi biku, berjuanglah dengan tekun. Kembangkan batinmu, dan malam ini juga kamu akan menjadi araha. Oh, sungguh beruntung saya. Bunga-bunga surgawi gugur memujaku. Ini hanyalah pemujaan dengan materi. Dhamma tidak kebertahan dengan cara ini. Pemujaan dengan praktik mengikuti Dhamma dan Winaya yang telah kuajarkan disebut pemujaan Dhamma. Inilah bentuk pemujaan tertinggi. Di mana Ananda? Bante. Bante Ananda, Buddha mencari Bante. Ananda, sudahlah, jangan terlalu bersedih. Berpisah dengan yang dicintai adalah suatu hal yang lumrah. Jadi, tabahkanlah hatimu. Dengan berlalunya waktu, segala sesuatu pasti akan berlalu. Orang-orang berharap sebaliknya, tapi harapan seperti itu tidak ada gunanya. Ananda, kau telah menjadi pendamping setia dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran. Cinta dan pelayananmu tidak terkira manfaatnya. Kamu adalah orang yang bijak, yang tahu kapan dan siapa kapan mengizinkan orang bertemu Tathagata. Dhamma mulia itu bagaikan kerajaan semesta. Ingat itu. Dalam melayani saya, tidak ada yang sebanding denganmu, Ananda. Dengar, Ananda, kabari para raja suku Mahla bahwa pada penghujung hari ini saya akan parinibbana. Baik, Bante. Kalian boleh bertanya sekarang jika ada keraguan apapun mengenai Buddha, Dhamma, Sangha, mengenai jalan atau Winaya. Tidak ada yang meragukan Bante. Yang hadir di sini setidaknya Sotapanna. Meski saya sudah pergi, Dhamma dan Winaya yang telah saya turunkan untuk kalian, inilah yang akan menjadi guru kalian nanti. Para biku, inilah saat-saat terakhir saya. Saya akan berpesan segala sesuatu yang tersusun akan luruh. Berjuanglah dengan penuh penyadaran.